Pemirsa, pada awal pekan ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai meminta keterangan sejumlah petinggi Nahdlatul Ulama untuk segera mengungkap kasus rasuah kuota haji yang telah menyeret kader NU yang juga mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Selamat sore, Mas Zainur. Selamat sore, Mbak. Dengan Eva di studio, Mas Zainur, pasca penetapan tersangka, KPK memeriksa sejumlah pihak untuk diperiksa sebagai saksi, termasuk memeriksa pihak yang disebut sebagai broker. Mas Zainur, apa yang menjadi fokus penyidikan KPK artinya saat ini? Ya, tentu sebenarnya itu lebih tepat ditanyakan kepada KPK ya. Tetapi secara praktik, Mbak Eva, biasanya ketika KPK melakukan pemanggilan terhadap saksi, maka KPK ingin mendalami apa yang diketahui oleh saksi tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan saksi ini sebenarnya adalah bisa jadi orang yang diduga memiliki selain pengetahuan tetapi juga peran dalam terjadinya satu tindak pidana. Nah, sepertinya yang sekarang sedang didalami oleh KPK adalah di kelompok perantara ya, mereka yang berperan sebagai pengatur atau sebagai broker yang kemudian menjadi pihak yang cukup penting untuk menghubungkan pihak PIHK dengan pihak Kementerian Agama. Nah, ini yang kemudian oleh KPK dilakukan pemanggilan termasuk di cross check karena KPK mengatakan memiliki bukti adanya aliran dana terhadap yang bersangkutan. Artinya ini adalah satu proses untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan menyampaikan keterangan. Tentu satu aliran dana kan harus didalami ya Mbak Eva ya. Itu aliran dana dari siapa, untuk apa, kan agar jelas. Apakah misalnya transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, atau jangan-jangan memang benar transaksi yang terkait dengan satu tindak pidana. Nah, itu yang didalami oleh penyidik KPK sehingga nantinya penyidik dapat memperoleh informasi yang jelas, bisa menjadi puzzle yang kemudian disusun menjadi lengkap bagaimana tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pembagian kuota haji tambahan ini, sehingga nantinya KPK bisa menentukan ini dari hulu itu sebenarnya seperti apa, kemudian hilirnya sampai seperti apa, alirannya dari siapa kepada siapa. Nah, aliran dana ini juga menarik Mbak Eva. Kenapa? Karena tidak selalu pihak yang menerima aliran dana itu sebenarnya adalah pihak yang dituju. Dalam berbagai kasus korupsi, itu kadang-kadang pihak itu hanya berperan sebagai orang yang dilewati saja ya. Sebenarnya bisa jadi uang itu untuk pihak lain, tetapi karena pihak lain misalnya sedang berstatus sebagai penyelenggara negara, bisa saja kemudian diatasnamakan broker-broker ini. Untuk apa? Agar tidak terdeteksi oleh PPATK, tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Nah, ini fungsinya pemanggilan saksi adalah untuk memperjelas itu semua, Mbak Eva. Baik, jadi fokus KPK saat ini diduga adalah fokus untuk kelompok perantara ya Mas Zainur. Dari dua nama yang dipanggil sebagai saksi dan dimintai keterangan, apalagi perannya diduga sebagai broker, seberapa signifikan atau seberapa besar peran kedua saksi itu dalam distribusi atau pembagian kuota haji tahun 2024? Tentu sebenarnya kita tidak bisa mendahului ya. Nanti secara lengkap itu akan terungkap di persidangan. Tetapi kalau berdasarkan keterangan sementara yang disampaikan oleh KPK bahwa pihak-pihak yang dilakukan pemanggilan tersebut memiliki pengetahuan, bahkan diduga memiliki keterkaitan. Kenapa dikatakan memiliki keterkaitan? Karena adanya dugaan aliran dana. Nah, dugaan aliran dana inilah yang kemudian nanti menurut saya sangat berperan penting untuk mengungkap perkara ini. Ya, perkara ini kan secara sederhana adalah satu dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembagian kuota yang seharusnya 98 berbanding 92 berbanding 8 menjadi 50 berbanding 50. Nah, dugaannya kan ada aliran dana dari PIHK-PIHK itu. Kepada siapa? Salah satu yang pernah disampaikan oleh KPK bahkan dari akhir tahun 2025, aliran dana itu masuk ke penyelenggara negara di Kementerian Agama ya. Nah, nanti kan dengan keterangan dari pihak-pihak yang dipanggil ini kan kemudian menjadi jelas ini menerimanya itu dari siapa saja, masing-masing itu untuk berapa kuota, kemudian apakah penerimaan itu kemudian disimpan sendiri sampai sekarang ataukah kemudian dialirkan kepada pihak lain.
Nah, Mbak Eva, mengalirkan satu hasil tindak pidana ke pihak lain dengan tujuan untuk menyamarkan transaksi, untuk mengelabui aparat penegak hukum, itu bisa dijerat dengan tidak pidana pencucian uang. Jadi tidak sekadar pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tipikor, pasal 2 ayat 1 yang sekarang menjadi pasal 603 KUHP, pasal 604 KUHP, tetapi juga perlu pendekatan TPPU. Kenapa? Karena di sini ada aliran-aliran dana dan aliran-aliran dana tersebut juga dialirkan kepada banyak pihak gitu ya. Nah, kalau sudah ada upaya untuk mengcover aliran-aliran tersebut, menyerupakan, kemudian mengelabui aparat penegak hukum, maka follow the money, kemudian gunakan Ya. pendekatan TPPU. KPK harus mengkaji kemungkinan untuk menjerat pihak-pihak ini dengan undang-undang TPPU. Mbak Eva. Terkini soal aliran dana yang sudah disinggung Mas Zainur, ada pernyataan dari KPK menyebut ada aliran dana dari kasus dugaan korupsi Kota Haji tahun 2024 ke salah satu petinggi PBNU dan disebut oleh KPK mengatasnamakan pribadi. Sejauh mana tadi ditegaskan lagi oleh Mas Zainur untuk ditelusuri follow the money dan juga dicerat dengan TPPU, Mas Zainur? Ya, tentu nanti akan dipilah ya. Jadi aliran dana kepada seseorang itu kan bisa merupakan aliran dana yang sah, merupakan transaksi bisnis ya, kalau dalam bahasa Islam namanya bermuamalah begitu ya. Atau yang kedua, bisa merupakan satu transaksi yang haram, misalnya adalah aliran dana hasil korupsi ya. Ini uang suap sebenarnya untuk membeli kuota haji misalnya seperti itu. Nah, nanti Mbak Eva itu akan dipilah apa kualifikasi dari orang tersebut menerima aliran dana. Apakah dia menerima aliran dana untuk dirinya atau untuk satu korporasi. Korporasi itu bisa perusahaan, bisa satu organisasi ya, bisa kumpulan orang atau kekayaan. Nah, itu nanti akan dipilah. Kalau dia menerima atas nama korporasi, korporasinya harus diperiksa Mbak Eva. Tapi kalau dia menerima atas nama pribadi, kebetulan dia adalah satu pengurus korporasi, apakah itu perusahaan, apakah itu organisasi, maka atas nama pribadi itulah yang dia harus diperiksa. Kapasitas pribadi itulah yang dia kemudian akan didalami. Nah, memang ini kemudian kan cukup menarik karena orang-orang ini kan orang-orang yang punya jabatan di sebuah organisasi. Ya menurut saya ini hal-hal yang wajar saja karena memang dugaannya ini kan tidak jauh-jauh dari orang-orang yang berada di ekosistem ini begitu ya. Jadi ya satu hal yang wajar. Tinggal nanti KPK pilah-pilah secara proporsional, secara objektif, dalam kapasitas apa penerimaan itu dilakukan dan kemudian peruntukannya itu untuk apa. Sekarang uangnya ada di mana? Apakah sudah diserahkan kepada KPK ataukah masih disimpan? Kan KPK juga menerima kurang lebih sekitar 100 miliar ya penyerahan dari berbagai pihak ya termasuk dari PIHK dari orang-orang yang kemudian sebelumnya sudah diperiksa oleh KPK itu kalau tidak salah KPK menyampaikan sudah ada sekitar 100 miliar itu nanti semua kan akan dipilah Mbak Eva sehingga akan jelas status hukum dari uang tersebut seperti apa perbuatan dari para pihak itu seperti apa dan kaitannya dengan para pelaku yang utama gitu ya kan KPK ini harusnya berfokus kepada pelaku-pelaku utama agar pelaku utamanya itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sekarang kan baru 2 tersangka Mbak Eva, Ya. mantan Menteri Agama dengan mantan staf khususnya. Nah pertanyaannya ini dari kelompok PIHK, orang-orang yang diduga memberikan sejumlah dana kepada penyelenggara negara, sampai sekarang belum status tersangka Mbak Eva. Yang kedua dari kelompok broker Mbak Eva, belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang ketiga di kelompok para penyelenggara negara, para pejabat di Kementerian Agama selain 2 orang yang sudah ditetapkan tersangka itu masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Saya lihat ini KPK masih punya banyak PR untuk menuntaskan kasus ini. Jangan sampai juga hanya kemudian menyasar pihak-pihak tertentu tetapi kemudian melepaskan pihak-pihak lain yang punya peran jauh lebih besar. Pak Eva. Baik, artinya banyak klaster ya Mas Zainur. Kita fokus ke dugaan pelaku utama Mas Zainur terkait dengan pengambilan keputusan pembagian kuota haji tambahan. Sejauh mana KPK harus mendalami apakah pembagian itu murni dari Kementerian Agama atau tentu ada pengaruh dari pihak-pihak lainnya? Ya, tentu ini harus dipilah dengan objektif ya. Saya sendiri berpendapat seperti ini Mbak Eva. Mungkin pendapat saya bisa jadi akan tidak populer, tapi saya melihat bahwa sekadar
persoalan membagi 92 menjadi 50 ya, itu belum merupakan tindak pidana korupsi. Dia baru menjadi tindak pidana korupsi ketika dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Atau yang kedua Mbak Eva, ada suap di balik pembagian yang menyalahi prosedur tersebut. Itu baru menjadi tipikor. Nah, oleh karena itu ini penyidikan masih berjalan. Kebetulan saja KPK menggunakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sekarang diubah menjadi 603 dan 604 KUHP itu. Nah, maka KPK punya beban untuk membuktikan kerugian keuangan negara apa yang telah terjadi dalam perkara ini. Yang kedua, saya lihat justru potensi besarnya Mbak Eva adalah KPK bisa memberdayakan pasal suap atau seminim-minimnya adalah pasal gratifikasi gitu ya. Kenapa? Karena KPK mengatakan ada aliran dana dari PIHK kepada penyelenggara negara. Nah, kalau tadi disoal oleh Mbak Eva, ini pelaku utamanya bagaimana begitu ya? Ya tentu kalau ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Menteri Agama, sangkaan utamanya KPK, pelaku utamanya adalah Menteri Agama. Tetapi itu kan baru satu sisi Mbak Eva. Ini kan belum bicara soal sisi apa namanya dari pengusahanya yaitu PIHK sebagai biro travel, kemudian sisi brokernya, kemudian kita juga perlu cerita yang lengkap bagaimana kasus posisi ini terjadi, apakah misalnya terkait misalnya dengan presiden misalnya ada sebagian soal yang kemudian dimunculkan oleh publik bahwa itu juga atas arahan presiden, maka ini masih cukup banyak yang harus dikerjakan oleh KPK secara simultan gitu ya. KPK harus kemudian mendudukan perkara ini dengan proporsional sesuai dengan hukum gitu ya. Dan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga KPK perlu untuk segera menuntaskan BAP-nya agar segera bisa diajukan ke meja hijau. Tujuannya apa Mbak Eva? Agar publik bisa tahu bagaimana sebenarnya apa yang dituduhkan oleh KPK ini terkait dengan kasus pembagian kuota haji ini. Apakah soal sekadar salah membaginya ataukah memang betul ada aliran-aliran dananya? Kalau ada aliran dananya menurut saya sudah selesai ini soal bahwa kalau memang itu pembagian berubah dari 92 menjadi 50 ya, kalau disebabkan karena satu insentif ekonomi yang bernama suap, menurut saya sudah selesai ceritanya dan saya melihat kalau kasusnya seperti itu ya tinggal menunggu proses yang akan dijalankan di persidangan nanti. Tapi kan itu semua masih mungkin terjadi. Kita juga mengedepankan praduga tidak bersalah. Silakan KPK segera tuntaskan BAP-nya dan segera tuntut di depan muka sidang bagi pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi KPK juga tidak boleh berhenti di situ. KPK harus tuntaskan ke pihak-pihak lain. Gitu Mbak Eva. Tuntaskan ke pihak-pihak lain. Kalau melihat konstruksi kasus korupsi kuota haji tahun 2024, menurut Anda siapa lagi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban? Oke, Mbak, tadi sudah kami sampaikan Mbak Eva. Yang pertama adalah kelompok para penyelenggara negara, para pejabat di Kementerian Agama. Saya ingat betul ada satu konvers KPK di akhir 2025 Mbak Eva. Itu salah satu eselon 1 di Kementerian Agama dikatakan bahwa ada dugaan aliran dana kepada yang bersangkutan. Sudah diperiksa sebagai saksi. Kalau memang sudah diperiksa sebagai saksi, KPK pegang alat buktinya, ada aliran dana yang mengalir kepada yang bersangkutan. Tunggu apa lagi untuk penetapan tersangka ini gitu Mbak Eva. Yang kedua adalah di kelompok broker. Ini terus kemudian dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh KPK. Tentu tidak semua yang diperiksa adalah broker. Fungsi pemeriksaan ini kan untuk cross check Mbak Eva, untuk cross check. Kalau hasil cross check-nya kemudian penyidik meyakini berdasarkan alat bukti yang sah bahwa memang broker-broker ini turut terlibat, ya berarti mereka juga harus segera untuk ditetapkan sebagai tersangka. Yang ketiga ya PIHK. PIHK ini unik Mbak Eva. Kenapa? Karena penyelenggara ibadah haji khusus ini ya, ONH plus ini, biro-biro travel ini kan ada yang memang punya pengetahuan sejak awal bahwa mereka akan membeli kuota tambahan. Ini keuntungannya besar Mbak Eva gitu ya. Mereka membeli dengan sejumlah uang, mereka menjualnya kepada jamaah jauh lebih mahal. Mereka dapat keuntungan miliaran rupiah. Bagi yang punya pengetahuan bahwa ini adalah satu bentuk suap, maka kepada mereka harus ditetapkan sebagai tersangka. Namun Mbak Eva, kalau ada PIHK yang sekadar setor dikiranya itu adalah satu proses yang sah menurut aturan Kementerian Agama, maka ya tidak perlu untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tapi itu kan semua baru bisa dipilah kalau semuanya diperiksa Mbak Eva. Siapapun yang kasih setoran kepada
broker secara langsung atau tidak langsung kepada penyelenggara negara di Kementerian Agama harus dilakukan pemeriksaan. Ya, transaksi keuangannya semuanya harus dianalisis. Ya, bukti komunikasi digitalnya semuanya juga harus diperiksa oleh KPK sehingga nanti bisa dipilah nih mana yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana, mana yang enggak gitu. Jadi di 3 klaster ini saya pikir ini masih sangat banyak Mbak Eva ya pihak-pihak Ya, yang harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Bahkan KPK katakan 100 miliar ini kan dari berbagai pihak ya. PIHK-nya saja mungkin sekian PIHK ya, ada banyak PIHK-nya. Pejabatnya juga sekian banyak pejabat. Apapun itu, KPK tidak boleh berlama-lama karena ini juga sudah berlangsung dari tahun 2025. KPK harus prioritaskan ini. Kenapa? Karena ini isu yang menjadi perhatian publik Mbak Eva gitu ya, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, terkait dengan nama organisasi tertentu. Kemudian tentu juga ini harus menjadi pelajaran untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan karena ini dipindah Mbak Eva dari Kementerian Agama dipindah ke Kementerian Haji. Nah, Kementerian Haji start baru harus dengan visi yang baru, manajemen yang baru, sumber daya manusia yang baru, sistem yang baru, yang semuanya harus anti korupsi Mbak Eva, agar tidak baik. terjerembab kembali seperti kasus-kasus sebelumnya. Karena Kementerian Agama ini kalau kita lihat Mbak Eva, 2 sudah pernah menjadi terpidana, 2 menteri agama, dan 1 sekarang berstatus sebagai tersangka. Tentu ini cukup memprihatinkan karena Kementerian Agama harusnya menjadi kementerian paling bersih, paling menunjukkan contoh yang baik ya, karena kan agama ya Mbak Eva ya gitu ya. Sehingga ini harus menjadi pelajaran betul ke depannya untuk Kementerian Agama, untuk Kementerian Haji maupun untuk BPKH. Gitu Mbak Eva. Ya, Mas Zainur sampaikan KPK jangan lama-lama. Apakah ini maksudnya jangan lama-lama ke pembuktian dan persidangan? Bagaimana dengan tersangka yang sudah ditetapkan? Apakah perlu segera ditahan agar proses sampai ke persidangan lebih cepat? Ya Mbak Eva, tentu soal penahanan itu menjadi kewenangan dari penyidik ya. Ya, apakah penyidik membutuhkan penahanan kepada para tersangka ini? Ya, apakah tersangka ini dikhawatirkan akan lari, mengulangi perbuatan, mempengaruhi saksi-saksi, menghilangkan alat-alat bukti dan seterusnya gitu ya? Itu akan dinilai oleh penyidik begitu ya. Nah, saya melihat selama si tersangka ini bersifat kooperatif, selama penyidik tidak mengalami hambatan, selama tidak ada gelagat adanya obstruction of justice yang akan dilakukan oleh mereka, ya bisa saja tidak perlu ditahan gitu ya. Namun kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan di KPK dari dulu, memang KPK ketika sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, perkaranya sudah bold, sudah kuat, sudah full toid gitu ya. Biasanya KPK akan mengikuti dengan penahanan gitu ya. Jadi penahanan memang tidak boleh diobral, apalagi dengan KUHP yang baru. Tetapi penahanan itu juga merupakan satu kewenangan yang tidak dilarang, boleh-boleh saja dilakukan kalau ada indikasi kuat. Kalau tidak ditahan maka perkaranya akan terhambat. Jadi kita akan serahkan kepada KPK agar KPK bisa kemudian melakukan pertimbangan-pertimbangan di dalam memutuskan apakah para tersangka ini akan perlu untuk ditahan atau tidak. Namun yang paling penting soal ditahan atau tidak ditahan itu bukan yang utama. Yang paling utama adalah KPK tidak boleh berlama-lama menetapkan seseorang sebagai tersangka. Harus segera dibawa ke meja hijau. Justice delayed, justice denied ya. Baik. Keadilan yang terlambat itu keadilan yang tertolak gitu ya. Tujuannya apa Mbak Eva? Agar segera ada kepastian hukum. Semakin lama, semakin sering berulang tahun sebuah perkara, maka perkara itu semakin pudar ya, semakin menjerat status seseorang di hadapan hukum. Tidak segera ada kepastian hukum gitu ya. Baik. Syakwa sangka publik juga akan semakin tinggi. Publik butuh kepastian gitu ya. Kepastian itu bisa didapatkan dengan segera diajukannya ke meja hijau para Baik. tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK ini agar publik bisa mengetahui apakah sangkaan yang nantinya diubah menjadi dakwaan itu beralasan menurut hukum ataukah ada problem di dalam penegakan perkara ini. Yang kedua itu tadi tidak boleh berlama-lama juga untuk Ya. menindaklanjuti penetapan tersangka klaster-klaster yang lain gitu ya. Kenapa? Karena kan sudah sangat jelas ya KPK katakan ada aliran dana. Khususnya bagi pihak-pihak yang memberi dan menerima Mbak Eva, harusnya KPK bisa segera melakukan penetapan tersangka. Kenapa? Karena kalau sudah ada bukti aliran dananya,
sudah ada bukti komunikasinya, itu artinya alat buktinya tercukupi, terpenuhi. Baik. Lantas menunggu apa lagi KPK begitu ya. Sehingga menurut saya ini KPK harus segera ya mengikuti Baik. penetapan tersangka 2 orang ini dengan penetapan tersangka pihak-pihak lain. Mbak Eva. Ya, kita nantikan langkah cepat KPK untuk memberikan kepastian hukum dan untuk mengungkap klaster-klaster lainnya. Terima kasih Mas Zainul sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.